Assalamualaikum, salam nonton bola. Kembali ke my channel. Laga terakhir pekan pertama BRI Liga 1 menyuguhkan partai yang menarik dan berkualitas. Borneo FC ditantang pendatang baru di Liga 1 Indonesia, Semen Padang. Berkesudahan dengan skor 1-3 untuk kemenangan Borneo FC. Gol pertama dicetak oleh Lili Pali melalui asis Berguino, lalu gol kedua dicetak oleh Berguino melalui asis Lili Pali. Gol ketiga dicetak oleh Leo Gaucho dan asis dari Terence Puhiri. Pertandingan kedua tidak kalah serunya, big match, super big match. Kedua tim dipenuhi pemain-pemain bintang, pemain-pemain berkelas, bahkan berlabel tim nasional. Dewa United ditantang Arema FC di kandang Arema, lapangan atau Stadion Supriyadi Blitar. Skor kacamata 0-0, tetapi bukan berarti pertandingan tidak seru ya. Ini justru sangat seru, sangat menarik. Jadi untuk sebelum lebih jauh, saya mengingatkan untuk please like dan subscribe. Oke, Borneo FC melawan Semen Padang. Pertandingan seru, sangat menarik, berkelas tentunya, dan ini pembuktian ya bahwa Borneo FC ini sebagai juara atau kampion reguler series musim sebelumnya, musim lalu, ini memang benar-benar unggul secara tim, secara skuad, dan juga teknik dari lini per lininya ya. Jadi serangan dari Borneo benar-benar mengalir dari belakang sampai depan. Ini pemainnya benar-benar sudah klik, sudah chemistry-nya sudah terjalin dengan baik, dan ini teruji pada laga turnamen Piala Presiden kemarin ya, yang tampil sebagai finalis, yang sayangnya kalah adu penalti lewat skor 5-4 adu penalti melawan Arema FC. Sesuai janji PSSI, wasit asing pertama dalam Liga 1 2024 tersaji di dalam laga Borneo FC melawan Semen Padang. Ya, wasit dari Yordania, Muhammad Adam Tumah, berhasil memimpin laga ini dengan sangat baik dan diapresiasi juga oleh pelatih Borneo FC Peter Wistra, dan memang dia sudah mengenal jauh sebelumnya ya wasit asal Yordania ini, karena memang beberapa laga pernah dia berjumpa atau dia pernah langsung terlibat ya dalam pertandingan dengan wasit tersebut. Jadi tidak asing lagi bagi pelatih Borneo Peter Wistra. Arema FC lawan Dewa United tersaji dengan sangat menarik, di mana serangan silih berganti, counter to counter dengan transisi cepat dari kedua tim. Ini memang permainan berkelas, hanya sayang sekali kedua tim juga, terutamanya pelatih dari masing-masing tim, kompak untuk menyatakan mengeluh terhadap kondisi rumput atau lapangan dari Supriyadi Blitar yang digunakan oleh Arema sebagai home base-nya untuk awal musim kompetisi tahun 2024-2025 ini, sebelum nanti menggunakan Kanjuruhan yang sedang direnovasi ya. Jadi permukaan lapangan tidak rata, sehingga jalannya bola mantul-mantul atau tidak sempurna, sehingga untuk mengontrol bola ini menjadi lebih sulit, sehingga skill dari kedua pemain ini sangat sulit untuk bisa terlihat baik ya. Jadi terkadang harusnya bola dapat dikontrol dengan baik sehingga bisa dieksekusi sempurna, justru malah menjadi melintir atau melambung dan sebagainya ya. Ini sangat sulit sekali, dan pergerakan dari pemain juga menjadi lebih hati-hati dan juga lebih tidak begitu agresif, dan umpan-umpan silangnya atau umpan datarnya ini menjadi tidak terlihat dan juga tidak maksimal gitu loh.
karena memang skill dari kedua individu pemain-pemain dari Dewa dan Arema ini bukan kaleng-kaleng ya, semua pemain mahal dan pemain bagus. Di Arema terbukti berhasil menjadi kampion Piala Presiden 2024 kemarin ya. Di situ kita bisa lihat William Jepara, Lokolino, Arkan Fikri, itu semua berskill pemain-pemain yang luar biasa ya. Ada Ahmad Maulana yang bermain sangat bagus di kanan, dan juga Johan Alvarizi itu luar biasa, back-back yang sangat berhasil ya, dia berhasil meredam dari serangan-serangan dari Dewa United, sehingga ketika masuk ke daerah pertahanan Arema ini sangat kesulitan untuk bisa memaksimalkan peluang itu dengan baik, seperti yang didapatkan oleh Taisei Marukawa dan juga Mesidoro beberapa kali gagal melakukan eksekusi dengan baik, dengan sempurna ya, karena selalu di marking dengan ketat oleh kedua back dan juga tentunya center back dari Arema, Teles, dan juga yang memiliki Suarez yang memiliki postur tinggi besar. Ada hal yang menarik dalam pertandingan Arema FC lawan Dewa United ini, yaitu ketika Julian Guevara berdudukan dengan sesama pemain dari Arema, yaitu Teles Lira ya, sehingga terjadi benturan yang sangat keras di bagian kepala, dan akhirnya wasit menghentikan dengan segera, lalu diikuti dengan datangnya ambulan. Ini luar biasanya adalah, atau menariknya adalah, ketika para pemain dari Dewa dan juga Arema itu membantu untuk membuat satu lingkaran melindungi dari Julian Guevara ini ya, melindungi dari Julian Guevara, membuat lingkaran sebagaimana yang terjadi ketika Indonesia melawan Filipina pada leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu ketika Adrian Ugelvic, pemain dari Filipina ini terkapar yang lalu hilang kesadaran dengan seketika, dikomandoi oleh Jai Izes dan pemain Persija waktu itu, pemain timnas waktu itu. Dia membuat sebuah lingkaran untuk melindungi pemain tersebut, dan sampai akhirnya dibawa oleh ambulan menuju rumah sakit yang terdekat ya, sehingga dengan segera penanganan yang cepat pemain dapat diselamatkan. Itulah intinya kesadaran dari para pemain, bagaimana memberikan pertolongan pertama itu yang penting, karena dengan pertolongan pertama ini sehingga memudahkan tim dokter dan juga tim kesehatan untuk melakukan langkah-langkah berikutnya gitu ya. Dan ini pemahaman dari para pemain Indonesia saat ini sudah sangat bagus ya, sudah sangat baik ya. Jadi hal-hal semacam ini sudah menjadi tren atau sudah menjadi pemahaman bersama bahwa memang apa yang perlu dilakukan, tindakan-tindakan yang perlu dilakukan dalam kondisi-kondisi genting seperti itu, mereka sudah paham gitu ya. Dan ini akan menjadi pemandangan yang menarik dan juga menjadi hal-hal yang menarik bagi Liga Indonesia ke depannya ya. Oke. Dengan hasil ini, Arema melawan Dewa United dan juga Borneo melawan Semen Padang, posisi klasemen sementara masih diduduki oleh Persib Bandung, lalu ada PSM Makassar, Persija Jakarta, ada Bali United, ada Persebaya. Mereka semua memiliki nilai sama ya, 3 poinnya 3, hanya saja defisit golnya saja yang membedakan, dan juga tentunya awal mainnya, karena Persib lebih dulu main maka dia, dan juga defisit golnya sama, maka dia berada di posisi atas. Dan posisi terakhir juru kunci diduduki oleh PSS Sleman. Nah, ini informasi yang terakhir yang saya dapatkan adalah PSSS Sleman mendapatkan hukuman dari Komisi Disiplin berupa pengurangan 3 poin
di klasemen dan denda senilai 150 juta. Hal ini terkait dengan kasus match switching atau suap perangkat pertandingan yang terjadi pada tahun 2018 lalu ketika berhadapan dengan Madura FC ya, ketika itu masih Madura FC. Dan akhirnya setelah keputusan dari pengadilan ini final, maka PSSI memerintahkan kepada PT LIB untuk mengeksekusi putusan tersebut, dan akhirnya pada musim kompetisi ini PSS Sleman dikurangi 3 poin, dan PSSI meminta kepada PT LIB untuk menandaus atau menyurati seluruh klub agar ini menjadi pelajaran agar tidak terjadi hal-hal yang semacam ini sehingga merugikan dari klub itu sendiri. Oke, ini barangkali evaluasi dari pekan pertama BRI Liga 1 kali ini. Please silakan komen di bawah. Terima kasih.